Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang prajurit TNI di Kabupaten Teluk Bintuni tewas ditembak anggota organisasi Papua Merdeka. KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang kembali membakar sekolah. Ratusan penerima bantuan sosial di kota Jayapura dicoret karena terdeteksi bermain judi online. Prajurit TNI kembali gugur di tangan organisasi Papua Merdeka. Kelompok separatis pimpinan Demimos menembak mati Praka Amin Nur Rahman di Kampung Moyeba, Distrik Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni. Penyerangan terjadi saat korban sedang tugas anjang sana atau kunjungan silaturahmi ke Kampung Moyeba, Distrik Moskona. Setelah menembak mati korban, kelompok separatis ini juga merampas satu pucuk senjata milik TNI. Kontak senjata sempat terjadi selama 1 jam. Kasdam 18 Kasuari, Brigjen TNI Dian Hardiana mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan ia memastikan pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang menyerang aparat keamanan. Sedang tahap penyelidikan sudah. Apakah ada penyebaran ke sana, Pak? Masukan? Ada. Pak, mau berjalan dengan tujuan yang berlaku. Siap. Terima kasih, Pak. Jenazah Praka Amin Nur Rahman saat ini telah dikirim ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah untuk dimakamkan. Edi dan Riantonai melaporkan dari Teluk Bintuni, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata kembali melakukan teror di wilayah Papua Pegunungan. Kali ini KKB melakukan pembakaran terhadap bangunan sekolah menengah pertama di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Aksi teror ini terjadi pada hari Senin di Desa Sopamikmah, Distrik Kiwirok. 7 orang bersenjata api bergerak menuju area sekolah dan membakar gedung SMP. Merespon kejadian tersebut, personel gabungan TNI Polri langsung bergerak menuju lokasi dan terlibat kontak senjata dengan kelompok bersenjata itu. Berkat gerak cepat dan koordinasi antar aparat, tim gabungan berhasil memukul mundur KKB ke arah Kampung Kotobib. Bangunan lama SMP Negeri Kiwirok di Desa Sopamikmah, Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang telah dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 15 Ngalum Kupel. Melalui pantauan drone terdeteksi 7 anggota kelompok kriminal bersenjata membakar bangunan. Tim siaga operasi Damai Karten bersama TNI bergerak ke lokasi dan sempat terjadi kontak tembak. Dan kelompok kriminal bersenjata berhasil dipukul mundur ke Kampung Kotobib. Satgas Operasi Damai Karten beserta TNI melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Situasi dinyatakan terkendali. Satgas Operasi Damai Karten beserta TNI juga menyambangi warga di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan keamanan. Aktivitas pendidikan di Distrik Kiwirok sejak tahun 2021 lumpuh dan dipindahkan ke ibu kota Kabupaten Oksibil karena situasi yang rawan. Pasca insiden, tim gabungan TNI Polri menyambangi warga yang mengungsi di Balai Desa Polobakon untuk memberikan himbauan dan jaminan keamanan. Hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Karten bersama TNI terus melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan kelompok bersenjata, serta menjaga jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan. Riantonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Seorang anggota Polres Merauke berinisial Bribtu IT yang bertugas di Polsek Merauke Kota terjerat kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Setelah dilakukan tes urin, terungkap bahwa Bribtu IT positif mengonsumsi narkoba jenis ganja. Oknum tersebut awalnya diperiksa terkait laporan KDRT yang menjeratnya. Polres Merauke juga melakukan tes urin karena diduga saat melakukan KDRT istrinya, ia mabuk dan ternyata hasilnya positif. Kini yang bersangkutan masih dalam pemeriksaan internal oleh Propam Polres Merauke. Penindakan terhadap salah satu oknum anggota Polres Merauke yang bertugas di Polsek
Jadi awalnya ada laporan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan KDRT. Kemudian sesuai dengan SOP, setelah kita amankan langsung kita laksanakan cek urin. Nah, dan ternyata dari hasil cek urin tersebut yang bersangkutan positif disinyalir mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Dan kita masih dalami, yang pasti kami akan tindak tegas. Ya. Tidak ada tempat untuk anggota yang melakukan pelanggaran seperti itu, apalagi narkoba, sesuai dengan penangguhan. Kapolres juga menegaskan akan terus melakukan tes urin acak dan menertibkan terhadap seluruh anggota yang nakal sebagai upaya membasmi penyalahgunaan narkoba di internal Polri. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang siswi SMA di Merauke dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke karena luka dianiaya kekasihnya sendiri. Saksi mengatakan saat itu kedua remaja sedang berpacaran di sekitar wilayah Wasur. Namun karena masalah pribadi, mereka berdua cekcok dan beradu mulut. Pelaku langsung memukul korban hingga tak sadarkan diri. Korban langsung dibawa ke RSUD Merauke untuk mendapatkan perawatan. Polisi yang mendapat laporan langsung bertindak cepat dan mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Gerak cepat, Satuan Reskrim SPKT dan Pawas mendatangi TKP dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku dengan inisial FM yang telah menganiaya korban dengan inisial MN, sehingga korban mengalami luka berat dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Daerah Kabupaten Merauke. Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Merauke. Ia diancam pasal penganiayaan di Undang-Undang Hukum Pidana. Saat berita ditulis, korban saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Merasa ditipu sebesar 125 juta rupiah, seorang ibu rumah tangga di Merauke melaporkan seorang pria ke pihak kepolisian. Kasus ini ditangani oleh Polsek Merauke Kota. Kanit Reskrim Polsek Merauke Kota, Ibtu Sitanggang menjelaskan, kasus berawal saat pelaku menawarkan kerjasama kepada korban untuk bisnis pembelian hasil laut. Tertarik dengan penawaran itu, korban menyerahkan uang sebesar 125 juta rupiah kepada pelaku. Namun hingga waktu yang dijanjikan, hasil kerjasama tak pernah terrealisasi, bahkan pelaku sulit dihubungi. Polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku serta menetapkannya sebagai tersangka. Terlapor ini mendatangi korban dengan meniming akan meminjam uang sebanyak 125 juta yang akan dipergunakan untuk membeli bisnis gelembung. Di mana mulai dari kejadian itu si korban merasa setuju atau tertarik dengan penawaran yang dilakukan oleh terlapor sendiri. Namun sampai kasus ini dilaporkan, korban menyadari bahwa sudah mengalami. Tersangka dijerat dengan pasal penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Polisi mengimbau warga waspada, tidak mudah tergiur dengan tawaran usaha yang tidak jelas. Apalagi saat ini penipuan sedang marak di Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.